nama gue Angel, gue dari Pontianak dan sedang berkarir di Jakarta. Setelah menjalani hubungan dengan berbagai macam orang yang salah, ini menurut gue ya, gue akhirnya sampai di fase takut nikah. Well, semoga gue bisa tahu apa aja tanda-tanda dari suatu hubungan yang salah atau tanda-tanda orang yang bukan diciptakan untuk gue. Lebih baik takut nikah dan menurunkan angka pernikahan daripada lo berani nikah di awal tapi justru malah meningkatkan angka perceraian. Dan kalau nggak salah berdasarkan data 10 tahun terakhir itu angka pernikahan tuh turun loh sampai 28%. Dan hari ini kita pengen coba ngobrolin hal itu bareng sama Mas Satria dan juga Mbak Angel. Dan Angel nih katanya punya ketakutan sama dunia pernikahan ataupun takut untuk menempuh pernikahan. Dan ketakutan dari Angel tadi nanti akan coba dibahas oleh Raffi Ahmad. Bukan ya? Enggak, Mas Satria. Karena dari sini kelihatannya kayak Raffi Ahmad soalnya Mas. Waduh, jujur, gue gak peres sama sekali. Gitu. Nah, ngomongin soal pernikahan, kenapa sih Angel dari lo sendiri tuh ngerasa takut nikah awalnya? Gak tahu sih ya, kayaknya bukan dari aku sendiri deh. Kayaknya anak-anak seumuran aku tuh mostly sekarang fokusnya pengennya kerja, nikah tuh ntar dulu. Jadi gara-gara itu jadi kayak mikir ya udah deh nikah ntar aja. Atau juga mungkin karena ketemu orang yang salah terus kali ya. Ketemu orang yang itu salah. Kali ya. Sering banget ya, ada istilah kayak gitu ya gitu. Ya pasti ada kan Mas, maksudnya kita pasti ketemu orang yang salah terus meninggalkan trauma gitu, trauma. Berat. Tapi jujur kalau dari sisi gue gak relate sih sama takut nikah itu. Kenapa gak relate? Apa ya, karena bagi gue kebetulan dulu sih memang baru kayak ketemu 2 minggu gue langsung ngelamar aja. Gak ada muncul ketakutan itu sama sekali. Gitu? Normal gak sih Mas kayak gitu? Jujur gue juga sama kayak Angel sih, gue takut nikah dulu beneran. Gitu? Dan memutuskan ketika itu gue gak mau nikah gitu. Tuh. I see. Tapi kenapa sih biasanya Mas kalau menurut lo kenapa ada orang-orang yang takut nikah? Satu, kurang pengetahuan ya gitu. Terus kurang pengetahuan tentang menikah lah itu seperti apa gitu. Kedua, banyak denger cerita tentang menikah itu suaminya bakal begini. Kan ada tuh cerita-cerita buruk tentang pernikahan kan ya gitu. Banyak banget kan gitu. Itu mungkin bikin takut ya gitu. Terus takut kehilangan kebebasan. Nah, gue tuh di poin ketiga. Takut kehilangan kebebasan? Dulu. Kenapa takut kehilangan kebebasan? Bukannya justru ketika menikah lo bisa explore dunia lebih baru lagi bareng-bareng sama pasangan? Ya silakan tanya ya bapak-bapak yang main Mobile Legend habis itu diomelin ya sama istrinya ya kan? Sebenarnya Mas relate sih kenapa takut akan kebebasan itu karena menurut aku apakah kita bisa setia sama satu orang gitu loh sampai selesai? Itu dia. Iya nggak sih itu? Ya bukan berarti kita nggak setia cuman apakah kita bisa hidup sehidup semati sama satu orang sampai benar-benar di akhir hayatnya kita berat banget bahasa gue. Bener. Tapi kenapa harus ngerasa takut untuk bisa setia? Well, that's the question sebenarnya. Kan kita 24 jam bareng ya sama pasangan ya. Di situ awalnya pas pacaran bagus-bagus aja, good aja. Ternyata pas married beda lo karakternya gitu loh. Nggak sesuai apa yang gue pikirkan ya dan imajinasikan ya gitu loh. Ternyata pasangan gue kalau kentut sembarangan, misal contoh ya gitu. Padahal pas pacaran enggak, yang kayak gitu-gitu. Takut fakta sih sebenarnya. Takut fakta, iya. Betul. Takutnya kita nggak bisa nerima nih kekurangan pasangan kita gimana gitu kan. Gitu. Coba deh, kalau misalnya Mas sendiri 2 minggu bisa langsung nikah, emangnya udah tahu semua baik buruknya di awal? Enggak sih, gue orangnya by feeling. Beneran kayak misalnya nih pas waktu itu ketemu, gue ngerasa waktu berjalan lambat. Dan entah kenapa gue ngerasa ini jodoh gue deh kayaknya. Gila, puitis sekali Anda ya. Gue rasa feeling itu ya. Jadi emang benar-benar langsung, oh yaudah gue yakin, gue coba tanyain deh, mau nggak ya? Ternyata gayung bersambut. Dia mau juga. Gitu. Tapi kan memang kalau misalnya kita jatuh cinta ya Mas ya, di awal itu jatuh cinta memang kayak dunia tuh rasanya lambat. Betul. Butterfly in stomach gitu kan. Terus kayak setelah beriringnya waktu, pernah ngerasa bosen nggak? Karena itu yang aku takutin juga rasa bosennya sih. Banget. Bosennya tuh ketika sudah nikahnya atau justru saat lo ngejalin hubungan menuju pernikahan? Mau itu hubungan sebelum ataupun setelah nikah. I see. Kalau misalnya pacaran, kan mungkin kita bisa ganti activity-nya ya. Nah kalau nikah activity apa yang mau kita ganti? Bener, 24 jam bareng lagi. Jalan-jalan?
jalan-jalan sama dia terus. Iya. Nggak, emang bukannya kalau seandainya lo emang tahu he is atau she is the one, ya lo akan ngerasa sangat happy ketika bersama dia terus-terusan. Gini loh, ada orang-orang yang semakin kenal pasangannya nih pas married itu semakin ilfeel. Ada loh yang kayak gitu. Why? Bosen men. Kenapa? Kenapa bosen? Andaikan aja ya, lu makan dengan lauk yang sama terus menerus, ya kan? Nggak ganti-ganti. Kira-kira lu bosen nggak gitu? Gue termasuk tipe yang 2 kali makan langsung bosen sih. Oh, ya, kalau lauk ya konteksnya lauk, kalau konteksnya lauk. Tapi yang penting kenyang ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Kalau lu gimana, Jul? Ya gitu, mungkin juga karena belum siap. Cuman kalau kata orang nikah itu kan nggak bisa kita siap atau nggak siap, akan siap pada waktunya. Cuman titik siapnya itu gimana, kayak gitu loh Mas. Pas ketika kita memutuskan untuk oke, gue mau married deh gitu. Pas kita juga harus siap trial and errornya, tau gak sih gitu. Nikah tuh trial and error. Orang tua nggak akan pernah ngajarin detail. Iya, nggak ada sekolahnya nggak anyway. ada sekolahnya juga. Jadi benar-benar learning by doing aja sebenarnya gitu loh. Jadi pas ketika nikah, coba dipikirin gini deh. Ada orang-orang yang takut nikah itu gara-gara masalah kebebasannya bakalan terenggut. Pas gue jalanin, gue dapat kebebasan. Gila, lo bayangin aja ya, besok gue mau ngelamar nih ya. Gue pulang habis clubbing. Oke. Jam 4 pagi, sedangkan jam 6 gue masih berangkat gitu loh, harus lamaran gitu kan. Dan di situ pas jalan menuju TKP ya kan, gitu mau ngelamar, situ gue mikir nih gue bakalan bisa gini nggak ya gitu. Dan beneran di tahun pertama tuh gitu. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Jam 10 aja udah ditelepon, kamu di mana? Aku sendirian gitu kan. Oh jangan kan nikah Mas, pacaran aja kan kadang ada tuh yang posesifnya kayak gitu. Ada. Itu juga yang kayak mungkin pernah ada masa di mana aku punya pasangan yang posesif, jadi tuh mungkin ke bawah gitu loh. Kayak takut misalnya, aduh nanti kalau misalnya nikah gue udah nggak bisa nongkrong sama teman-teman. Terus kalau nikah gue udah nggak bisa pulang jam 8, jam 9 malam, kayak jam 7 udah harus di rumah. Aduh, kecuali gue jadi trophy wife gitu kan. Trophy wife Jaksel gitu kan. Pulang pilates, ke coffee shop gitu. Tapi emang lo takut nikah tuh emang murni karena hubungan yang terjadi sebelumnya sama pasangan, atau justru ada memori masa lalu sama orang tua atau gimana? Memori masa lalu nggak ada sih yang pasti. Kalau aku itu takut nikahnya karena memang gue pengen berkarir dulu. Nah yang bikin takut itu apakah nanti pasangan yang akan menjadi suami aku nantinya apakah akan setara, baik itu secara finansial, secara karir dan sebagainya macamnya sih, itu yang ditakutin sih. Oke. Tapi emangnya penting ya kalau nikah tuh harus yang setara gitu? Penting banget. Kenapa tuh? Karena kalau yang nggak setara capek ya. Misal contoh gini, perempuan kan nyari pemimpin ya gitu. Ketika perempuannya misalnya lebih tinggi dari laki-lakinya, apakah laki-lakinya itu bisa ngasih arahan untuk dipimpin, untuk memimpin? Belum tentu juga ego perempuannya mau dipimpin gitu. Nggak, tapi kan gini, definisi setara yang dimaksud tuh apakah lebih ke ekonominya kah, atau ke pendidikannya kah, atau ke alirannya kah, atau gimana? Lebih ke visi misi ya sebenarnya. Visi misi semua sih sebenarnya, karena kalau ada satu yang nggak balance aja tuh menurut aku kayak ya susah sih. Kalau yang sekarang Jel, kan di sini kita udah ngedatengin nih jauh-jauh juga kan. Coach, relationship coach. Dan tujuan dari acara ini memang untuk bisa ngebantu lo nyelesain masalah yang lo alamin saat ini, which is adalah takut untuk nikah. Silakan Jil, kalau misalnya dari lo ada sesuatu yang kayaknya aduh nih udah lama banget nih pengen ditanya dan pengen segera diselesaikan, kira-kira apa tuh? Silakan. Aduh, jadi deg-degan ya. Sebenarnya ini sih Mas, aku pengen nanya sih. Ketemu dengan orang yang salah terus, aduh. Itu gimana Mas? Kok aku ngerasa gini loh, tiap ketemu orang salah lagi, tiap ketemu orang salah lagi, sampai ujungnya capek, sampai ujungnya kayak ngaca juga, ini apa karena gue yang salah ya, apa karena gue yang ada minusnya gitu kan. Tapi boleh lo perjelas nggak salahnya tuh kayak gimana maksudnya? Ya relationshipnya nggak works aja. Ya gak worksnya bisa secara karakternya, tapi di awal-awal bagus, atau secara visi misinya, atau mungkin yang lebih sering kejadian di aku tuh
beda agama yang selalu nyangkut gitu. Oke, beda Gitu agama. tuh Mas, gimana tuh Mas? Pertama gini ya, nggak siap nikah atau takut nikah menurut gue sih natural dan wajar aja ya. Bukan jadi sesuatu hal yang salah gitu loh. Oke. Sebenarnya belum merasa butuh aja sih. Belum merasa butuh, dan di belakangnya pasti kenapa belum merasa butuh pasti ada bla 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 blanya kan, ada reasonnya kan. Itu dulu sih sebenarnya yang diselesain gitu loh. Dan perkara masalah orang yang salah, gue nggak terlalu setuju ya sama kata-kata orang yang salah. Kadang kita jadi protagonis untuk diri kita sendiri, kadang kita jadi antagonis untuk diri kita sendiri pun sama orang lain gitu loh. Jadi gue berpikir orang yang salah itu kadang bisa jadi kita gitu. Karena gini ya, otak itu jangan pernah kasih words ke otak atau ke diri lo sendiri yang lo sendiri berat nerimanya, tau gak sih gitu. Beratnya tuh kayak gimana? Negatif banget gak sih kata orang yang salah, seolah-olah kita yang paling bener, dia yang salah gitu loh. Judgment banget gak sih gitu. Iya sih, makanya tadi kayak aku bilang kan, aku bercermin juga nih apakah karena aku yang salah, kayak gitu loh. Cuman sampai hari ini pun kayak gak nemu jawabannya gitu. Kayak bingung gitu loh Mas. Jawabannya sebenarnya simple, belum jodoh gitu belum aja jodoh. sih gitu. Okay. Lu akan narik orang-orang yang sebenarnya frekuensinya mirip-mirip sama lu ya gitu. Oke, gini deh, kan belum ketemu jodoh. Jodoh itu dicari atau kita nunggu waktunya? Dijemput. Dijemput maksudnya? Ditarik, tau gak sih lo? Gimana tuh Mas? Kalau dicari, pertanyaan gue ada yang bilang nyari duit, nyari jodoh ya gak sih gitu. Pertanyaan gue siapa yang buang? Iya gak sih? Terus dia ya kan ngumpet di mana gitu loh. Tapi kalau misalnya apa sih namanya, jemput, lo tahu pasti tempatnya di mana. Kayak misalnya ada istilah gini, ada gula ada semut. Okay. You know, frekuensi lo seperti apa, orang-orang yang suka sama frekuensi lo itu akan datang. Oke, kalau misalnya orang suka sama frekuensi gue, dia bakal datang. Tapi kalau misalnya gue yang gak suka gimana? Nolak. Lo kan tinggal audisi, kan gak mungkin satu. Ah iya. Yang datang nggak mungkin satu. Gak mungkin satu gitu. Kalau untuk urusan jodoh jangan pernah mancing, mendingan jaring gitu loh. Abis gitu. itu udah kumpul audisi gitu. Berarti sebenarnya nggak salah dong kalau misalnya banyak di awal. Gak masalah. Tapi tetap harus dipilih dong. Harus dipilih. Harus dipilih. Bukan berarti jalan sama semuanya Bukannya kan. Mas Rian kayak gue nggak setuju gitu. Ya memang. Kesannya kita antagonis ya berdua. Iya. Gak gitu. Karena kan kadang orang suka bilang ya kayak playgirl, playboy, kebanyakan cewek. Cuman nggak tahu sih ya. Ini purely menurut aku pribadi kayak itu seleksi alam. Nanti kalau misalnya mana yang memang cocok sama kita, dia bakal stay gitu loh. Betul. Jadi kayak kalau misalnya kita stuck di satu orang dari awal, udah salah langkah aja. Sama kayak main catur gak sih? Benar. Tapi ketika lo menjalin satu buah hubungan memang dari awal diniatkan untuk pernikahan kan? Atau enggak? Nah itu dia, maksudnya gini, aku sendiri memang belum ada kepikiran untuk nikah dalam waktu dekat. Okay. Jadi menjalani satu hubungan itu goalsnya memang belum nikah. Tapi untuk mengenal, perkenalan dulu. Untuk nyari kecocokan. Exactly, kayak gitu. Nah berarti bahasannya bukan takut nikah, memang belum siap nikah sih gitu. Tapi ada ketakutan juga. Wajar, karena belum siap gitu loh. Oh gitu ya. Dan merasa selalu pakai kata orang yang salah gitu. Oke. Padahal yang satu agama pun banyak sebenarnya, banyak banget sumpah gitu. Cuman karena pakai kata takut, apa sih namanya, pakai kata takut ketemu orang yang salah, itu jadi kayak bikin shield, tau gak sih? Oh, jadi udah ngebarir duluan dari awal. Ngebarir duluan, iya benar gitu. Alhasil orang-orang yang datang pun juga yang dia suka, tapi beda banget sama prinsipnya dia. Tapi gue jadi ingat salah satu kata-kata lo dulu Mas. Apa tuh? Bahwa ketika kita menjalin hubungan di saat ini, itu tuh kita cenderung menjalin hubungan dengan orang yang kita inginkan. Oke. Tapi pada akhirnya saat nikah, kita ngejalin hubungannya sama orang yang kita butuhkan. Betul. Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya gini, laki-laki kan tahu ya gitu, cewek mana yang good untuk dipacarin. Dan iya lu laki-laki tahu. Laki-laki tahu. Mas, laki-laki tahu. Laki-laki tahu cewek mana yang good untuk dinikahin. Oke. Laki-laki pun tahu cewek mana yang ya hanya cocok untuk jadiin pacar nih, kayak gitu. Dia tuh tahu banget gitu loh. Jadi dia sendiri pun sudah bisa bikin opsi gitu loh. Oh ini keinginan gue aja nih. Oh ini kebutuhan gue. Kalau misalnya cewek ini udah good jadi pacar, tahu-tahu dia good juga jadi wife nanti gitu kan, ya itu bonus.
Berarti nggak semua cewek yang dipacarin cowok itu adalah untuk dijadikan istri. Bener. Nih umumnya ya, cinta pertama pasti nikah nggak? Enggak, tau gak sih lo gitu. Iya sih, enggak sih. Iya pasti enggak gitu. Oke. Makanya disebut cinta monyet lah, apalah segala macam. Tapi cinta pertama selalu dalam gitu loh. Iya sih, paling memorable gitu ya. Iya, kenapa sih paling memorable? Karena Sakitnya paling dalam. Oh. Beneran serius sakitnya paling dalam. Setuju sih, aku setuju. Iya lagi. Iya lagi bener. Mantan terindah tuh bukan momennya indah sebenarnya. Lo udah nusuk hati gue lumayan dalam dan gue nggak bisa ngelupain lo gitu loh. Bener sih. Masih- Terus ini juga sih Mas, Apaan? aku pengen nanya sih ya. Belakangan ini kan aku emang sering jalan bareng sama yang umurnya tuh jauh. Dan memang fun fact-nya papa mamaku tuh beda 20 tahun Mas. Oh, oke. Itu ngaruh nggak sama, sebenarnya? sama. Itu ngaruh nggak sebenarnya? Sedikit banyak ngaruh sih sebenarnya, sedikit banyak ngaruh. Tapi udah pernah coba belum sama yang seumuran atau di atas dikit gitu? Pernah tapi kayak jadinya aku yang dominan. Oh gitu. dan lo maksudnya ngerasa dia ini orang kayaknya nggak dewasa banget gitu. Iya kayak gini loh, aku tuh ngerasa aku harus cari cowok yang lebih bisa ngelit aku. Dan nggak boleh aku yang ngelit nih cowok kayak gitu. Oke. Tipenya kayak gitu. Dan apakah udah ketemu sekarang? Belum. Oh. Sebenarnya Belum tahu. sih pertanyaannya Angel tadi tuh sebenarnya udah dijawab sendiri sama Angel ya. Kenapa Dia tuh? sebenarnya Gimana cuma tuh? butuh laki-laki yang bisa ngelit dia, bisa jadi pemimpin dia gitu loh. Masalah usia itu sebenarnya nggak ngaruh sih, lebih berat di situ gitu. Karena banyak juga cowok-cowok yang usianya lebih mature ya, ternyata nggak segitu juga gitu loh. Iya sih. Tapi kayaknya kalau patokan usia dari sisi Angel tadi lebih ke karena dia udah terbiasa melihat dari Terbiasa kecil kan? bener, lingkungan kali yang bikin dia seperti itu dan berpikir seolah-olah cowok-cowok yang usianya jauh banget lebih tua dari dia istilahnya akan sama seperti yang dia lihat dulu gitu. Maybe seperti like my father gitu kan. Oke. Iya sih kalau misalnya boleh ini ya sedikit curhat gitu ya. Oke, silakan. Boleh dong, boleh curhat. Memang kayak beberapa cowok yang akhir-akhir ini gitu kayak aku ngelihatnya tuh kayak bisa mirip papa gitu loh. Tapi nggak yang serta merta mirip Oke. papa ya. I mean mungkin dari kecil aku sering di princess treatment sama papa gitu. Oh pantas Angel suka pink ya. Iya. Feminim sekali, feminim aktif nih. Kayak gitu. Oh Kayaknya apa tuh? suka-suka Feminim Barbie aktif juga apa nih tuh? kayaknya. Feminim aktif like you lah gitu, like princess kayak gitu-gitu tau gak sih? Itu tuh feminim aktif tuh gitu. Kalau misalnya yang hari ini feminim banget, besok abis itu amburadul, nah itu pasif. Amburadul tuh kayak gimana maksudnya? Enggak, kadang gue suka ketemu sama cewek-cewek yang gila hari ini dia cantik banget sumpah gitu, girly banget, tapi besok kemudian hari itu berantakan gitu. Oke. Cuek banget gitu, tapi bukan tomboy ya gitu. Itu kayak begitu. Oke. Nah itu mungkin salah satunya kayak yang princess treatment. Kayak princess treatmentnya cowok yang mungkin beda umurnya 2-3 tahun. Sama yang princess treatment dengan cowok yang 6-10 tahun tuh itu beda. Itu yang aku rasain beda gitu loh. Kayak princess treatment kan bukan berarti kayak gue dibukain pintu mobil, enggak, bukan. Cuman memang beda aja, itu cuman aku nggak bisa sebutin gimana. Tapi itu yang aku rasain gitu loh. Lebih punya manner-mannernya lah ya gitu. Exactly. Atau gitu. karena dia tuh emang lebih berpengalaman sebenarnya. Mungkin. Apa dulu nih? Pengalamannya gimana dulu Ya nih? berpengalaman karena dia sering menjalin hubungan, artinya dia tahu oh gini loh cara nge-treat cewek yang baik Oh, gitu. Gitu ya. Gimana Mas? Apa ya? Kata orang perempuan itu sama aja, kata perempuan juga laki-laki sama aja. Padahal sebenarnya beda, tau gak sih gitu. Ada perempuan-perempuan yang suka di-treat seperti kayak princess, ada yang enggak juga seperti itu gitu loh. Lo bayangin aja kalau gue belanja di mall gitu ya, gue nggak pernah bawain tentengan Kenapa? buat istri gue gitu, karena dia nggak suka gitu. Ya, aku juga gitu sih. Iya gitu. Gak suka. Kan nggak princess banget gitu loh. Benar, maksudnya princess treatment kan gak harus yang kayak Iya, gitu. nggak harus yang seperti itu. Memang gitu. beda sih. I mean, apa ya? Mungkin pas ketika dia talk sama Mungkin kamu gitu kan. ngobrol, gitu loh. mungkin dari cara ngobrolnya, cara kita sharingnya itu beda. Bener. Beda. Paham sih gue yang Angel masuk sih paham sih gitu. Ya gue yang nggak paham sebenarnya.
berkata-katanya gue bingung gitu ya kan. Iya benar-benar. Karena yang orang ada di bayangan orang itu kan princess treatment tuh yang kayak disembah sujud gitu. Enggak, no. I mean bukan sembah sujud yang gimana ya. Kayak yang apa-apa. Bener-bener diperhatiin banget apa-apa kayak gitu. Sedangkan itu beda. Bukan ada yang di kepala aku tuh bukan yang kayak gitu. Mungkin dari cara kamu ngobrol sama aku gimana, dari cara kita makan bareng, manner makan barengnya itu beda. Yang sebelumnya kayak gitu nggak? Iya, mostly kayak gitu pasti. Cuman memang perbedaannya itu kan yang kita nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena beda agama lagi, balik lagi ke beda agama. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan aku nggak mau nyalahin aku ketemu orang beda agama terus karena kayak aku menjaringnya juga beda agama terus gitu ya. Menjaring gitu, aduh takut banget. Menjaring. Kesannya tebar jala gitu. Nelayan banget ya, nelayan di laut. Gitu sih Mas sebenarnya. Tapi coba deh tentuin kebutuhan kamu tuh sebenarnya apa sih gitu. Bener-bener lock di situ. Jadi apa ya, kita itu adalah pikiran dan perasaan kita sendiri, tau gak sih? Ketika pikiran dan perasaan kita kacau, kita akan nyebar energi-energi yang itu ditangkap secara random. Apalagi misalnya gini, kamu sebenarnya lagi di fase bingung untuk mendapatkan misalnya pasangan yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Sebenarnya kamu belum siap nikah gitu aja, oke? Nah, alhasil nariklah orang-orang yang sebenarnya kurang worth it. Oke. Karena feel kamu tuh belum sampai di situ gitu, paham nggak? Disitulah akhirnya keluar diksi-diksi atau narasi-narasi orang yang salah gitu loh. Padahal sebenarnya my feeling sama otak gue tuh gue belum sinkron banget. Dibilang butuh juga gue belum butuh banget nikah gitu. Gue sekarang pengen diperlakukan seperti princess. Udah itu dulu deh. Ngerti gak sih gitu. Beda agama dan lain-lain ntar dulu gitu. Itu nggak apa-apa Mas kayak gitu berarti. Nggak masalah gitu. Kemarin gue ketemu orang ya gitu, konsul, nggak sengaja konsul sih gitu. Ini disensor ya namanya? Oh disensor pasti gitu. Karena dia masih nonton gitu. Dia masih nonton, belum lama kok ketemu gitu. Dia itu udah single sekarang, single mom, main dating apps. Dan dia kayak ngerasa bersalah tau gak sih gitu. Bersalah gara-gara main dating apps tadi? Iya karena kesannya kok kayak publik ngelihat gue gonta-ganti pasangan ya gitu. Padahal sebenarnya dia lagi nyari gitu. Nah dan dia itu terbebanin sama judgement publik yang kan lu nggak divorce, tapi lu ditinggal secara normal. Pasti paham lah lo, mungkin meninggal apa segala macam suaminya kan gitu. Alhasil dia terbebani itu dan akhirnya main dating apps-nya itu underground. Dan dia takut gitu ketahuan publik ya. Tapi kan itu hak dia. Nah itu dia kan, ada orang-orang yang seperti itu loh maksudnya ternyata. Jadi pas ketika gue konsul dia konsul sama gue, terus gue cuma bilang ya udah sih normal aja gitu. Publik nggak ngasih makan lu dan publik sebenarnya juga nggak peduli. Iya. Nggak peduli sampai sepedulinya gitu kan. Iya. Yang dipedulin publik tuh cuman gosip. Udah gitu doang. Benar. Dan coba deh akuin deh, lu suka melipir. Paham gak sih lo melipir gitu kan, dari cowok A ke cowok B ke cowok C untuk mencari kecocokan gitu loh. Menurut gue nggak salah selama janur kuning belum melengkung, so what gitu loh. Cuman kan banyak orang kayak malah bilang lo nggak capek gonta-ganti pasangan. Terus kalau misalnya kita kasih pembelaan nih, enggak dong, kan gue nyari yang emang sefrekuensi sama gue, yang cocok sama gue. Berarti lo mainin cowok-cowoknya dong. Nah gimana tuh Mas? Makanya katanya jangan pakai nyari. Gitu apa dong? Lo aku di pick up gitu. Aku di pick up. Takut banget. Aku di pick up nih gitu. Mau gimana? Nolak salah nanti gitu. Dibilang gak ramah ya kan gitu. Bisa. Karena apa ya, kata mencari itu berat banget menurut gue, beneran deh serius. Dulu bokap gue selalu bilang, belajar yang bagus ya biar nanti nyari duitnya gampang, nyari duit gitu. Karena ketika itu gue masih kecil, gue suka jalan-jalan gitu. Buat nyari duit men gitu. Nyari gitu. Gimana yang buang ya? Akhirnya gue nemu di dompet ibu gue gitu. Dan lo ambil. Ketika gue ambil, gue nyari duit dong. Iya bener, gak salah juga. Gak salah juga gue gitu. Kenapa sih di urusan jodoh ini mencari terus gitu. Padahal gue pikir ya, Tuhan tuh udah nentuin kan. Lo nanti sama siapa kan. Ikutin aja ceritanya gitu. Gak ada yang salah gitu. Tenang aja. Dan gak usah terlalu dengerin apa kata publik, stres lo. Iya sih. Tapi gue gak pernah sih Mas mau dengerin kata publik. Paling curhat pun kadang gak gue telan mentah-mentah gitu loh. Kayak ya udah, kalaupun gue curhat gue cuma pengen
numpahin apa yang ada di pikiran dan di perasaan gue aja gitu. Kadang kan juga memang ada beberapa temen yang judgmental gitu, kayak lo nanti besok juga ceritanya beda lagi, lo gini. Itu tuh sampai di fase yang kayak udahlah malas cerita gitu. Oke. Karena takutnya dijudge lagi sama dia. Takut dijudge gitu. Lo di zaman gue dulu karena gue udah agak tua ya gitu. Itu kan ada nulis diary tau gak sih lo gitu. Lo coba deh nulis deh gitu. Nulis cerita cinta gue di situ. Udah. Lebih enak. Gue jadiin buku, Mas. Tapi gak gue publish. Reza tahu tuh. Gue jualin boleh gak? Lumayan cuan sih buat gue ya. Reza yang ngecek soal buku gue. Banyak tulisannya. Iya. Boleh Za, nanti Za. Gue minta. Itu lebih baik daripada lu cerita sama orang yang toksik buat lu gitu. Karena sebenarnya kan ketika cerita emang butuh pelampiasan aja kan, bukan butuh didengerin ya sebenarnya. Bisa jadi. Bener. Tapi umumnya orang akan merespon dan ngasih nasihat. Iya. Ya kan gitu. Makanya journaling tadi jadi pilihan yang lebih baik. Lebih baik. Atau misalnya kalau memang malas nulis ya udah pakai VN, voice note, lu cerita gitu. Gue pengen banget dapat pasangan yang bla 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 gitu. Secara bawah sadar ketika lu cerita di voice note itu gitu, lu record, di situ lu kayak bikin frekuensi baru, tau gak sih lu gitu? Itu kayak yang affirmation gitu bener-bener. Daripada ditulis mungkin powernya kurang ya gitu, pas nulis ragu-ragu ya kan gitu. Beda agama tapi gitu ya kan, ada slashnya ya kan. Yang penting bisa deh dibawa ke agama gue gitu kan. Ragu tuh akhirnya tuh gitu loh. Bener. Itu emang harus journaling sedetail mungkin kalau harus bisa. Detail ya. Kayak dear diary, gue maunya yang gini gitu. Tapi lo boleh nulis, lo boleh pakai VN, tapi pas lo bener-bener emang butuh, tau gak sih lo gitu. Di situ energinya beda banget. Sama cuman lo nulis daily itu beda banget. Butuh ketika nih harus ada yang ditumpahkan nih. Tuh akhirnya lo tulis atau lo VN gitu. Yang paling kenal kita tuh sebenarnya itu yang paling kenal kita banget ya. Adalah dinding-dinding kamar kita tuh gak sih lo? Iya ketika lagi, kita nangis, ketika kita itu suka deh gue ekspresinya dilihat di dinding-dinding kamar lo ya kan gitu kan. Dia doang yang paling ngerti. Jadi nggak ada lagi orang yang ngerti kita. Mau curhat sama siapapun orang nggak akan ngerti ya kan selain dinding kamar dan handphone sendiri gitu loh. Dan cicak nggak sih? Iya. Oke. Mungkin jejaknya bisa bahasa Indonesia semoga ya gitu. Oke gitu. Buletin deh. Apa sih yang sebenarnya lo butuh gitu? Dan jangan untuk single ya. Tips ya untuk single ya. Jangan pernah dengerin cerita-cerita orang yang udah menikah tapi bad. Mending kabur gitu. Karena itu ngaruh banget ke pikiran kita. Seolah-olah pernikahan itu sebad itu. Padahal takdir orang kan beda-beda ya. Story life orang beda-beda gitu loh. Ada Rian yang 20 tahun ngelihat, kayaknya cocok nih jadi istri gue. Dapet ya kan. Ada yang udah nikah kayak KPR 15 tahun, nikahnya sama siapa? Akhirnya kita jagain jodoh orang tau gak sih lo gitu. Banyak lagi kayak gitu. Banyak yang kayak gitu loh. Gue pacaran 8 tahun ya kan. Ya sempat mencelok sana sini gitu walaupun gak ketahuan gitu. Ya, tapi tetap nikah sama dia gitu. Dan nentuin hari nikahnya pun juga tang-ting-tung gue ketika itu gitu. Pakai kalender Jawa atau enggak? Gue orang gak serius emang orangnya gitu. Di 1 tahun pertama memang ada turbulensi lah pasti ya gitu. 2-3 mulai lah dia paham gue tuh orangnya seperti apa kayak gitu. Ya berarti pada akhirnya sebenarnya opsinya ada di lonjol. Jadinya kayak pertama tadi journaling itu bisa ngebantu. Sama yang kedua adalah lo memilih untuk mau mendengarkan cerita cinta yang kayak gimana. Apakah lebih banyak yang buruknya yang lo denger atau yang justru yang baik-baiknya aja gitu. Mending lo jujur aja, lo tuh gak fear, lo cuman belum siap aja. Oh gitu. Hati lo, pikiran lo akan lebih agree di situ gitu. Dan kemungkinan lo akan nemuin orang-orang juga yang semoga siap nikah dan agamanya sama. Amin. Udah, kayak gitu. Amin. Kalaupun agamanya nggak sama bisa ditarik kok gitu. Oh bisa ditarik. Bisa. Ajak login. Bisa. Diajak gitu ya. Ya mau ke Katolik gitu kan. Angel, lo kan dari Pontianak ya? Benar. Pontianak tuh artinya kuntilanak gak sih? Iya benar. Tapi itu benar. Jadi Pontianak tuh asal katanya dari kuntilanak, bahasa Melayu. Kalau di Malaysia itu kalau bilang kuntilanak tuh Pontianak. Pontianak. Iya. Baru tahu. Bener. My God. Tapi kenapa dinamainnya itu Pontianak?
Ini kita mau cerita sejarah nih. Geografi. Lebih kayak ini aja. Lu dari Pontianak kan ke Jakarta. Kenapa lu pindah ke Jakarta? Buat berkarir aja kah atau cuma kuliah aja pada awalnya gitu? Ya awalnya kuliah terus lanjut berkarir di sini dan sampai hari ini kayaknya lebih betah di Jakarta ya dibanding balik ke Pontianak. Kenapa? Well, lebih banyak hal-hal yang bisa gue explore di sini. Karena kan kalau di Pontianak tuh kecil, kota kecil. Terus juga bersaingnya juga nggak seluas Jakarta. Dan mungkin bisa dapet pasangan di Jakarta gitu kan. Jadi kalau misalnya punya pasangan di Jakarta kan nanti kalau misalnya ini ya kita liburan ke kampung aku yuk gitu. Dan di Jakarta tuh enak, banyak orang yang salah katanya. Gitu, ya kan? Bisa eksplorasi. Iya bener, bisa eksplorasi gitu kan. Takut. gitu. Tapi emang apa bedanya cowok Ponti sama cowok Jakarta menurut lo? Apa bedanya? Nggak ada beda sih sebenarnya. Nggak mau membeda-bedakan juga ya, semua cowok sama. Endingnya ke situ ya, semua cowok sama. Semua cowok sama, iya. Ya mungkin biar lebih seru aja. Kalau misalnya sama-sama Ponti kan mostly udah kenal nih, circle-nya itu aja, temennya itu aja. Jadi kayak ya biar seru aja gitu, biar seru gitu. Ini gue ngomong ngejebak diri sendiri gak sih? Bisa jadi. Ternyata jauh-jauh ke Jakarta, ujung-ujungnya ternyata jodohnya di Pontianak lagi ya kan. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Kan, Iya, benar. Setidaknya udah ada pengalaman ketemu orang yang salah banyak di Jakarta gitu. Atau jangan-jangan ketika di Jakarta taunya orang Pontianak juga. Bisa. Banyak lagi. Yang berkarir di Jakarta lagi, juga. Iya banyak lagi kayak gitu ya. Iya sih. Tapi juga aku takut juga sih. Bukan takut ya, yang aku pikirin itu kan aku kerja nih sekarang full time gitu. Terus nanti kalau misalnya aku punya pasangan, terus sekarang kan lagi banyak tuh perdebatan soal kalau misalnya kita nikah, balik lagi nih ya ke nikah. Kita nikah, ceweknya berkarir, cowoknya malah minta kita resign. Itu kadang yang jadi poin yang aku aware juga. Kira-kira gimana nih Mas? Sedangkan si ceweknya tuh sangat-sangat pengen berkarir gitu. Itu gimana? Satu, misalnya lo udah punya pasangan ya gitu, lo harus bikin agreement deh kalau memang lo udah berpikir berdua tuh next bakalan ke jenjang pernikahan gitu loh. Lo bisa bilang, tapi sorry ya, gue nanti pas nikah gue akan tetap kerja. Lo setuju nggak? Kalau misalnya emang nggak setuju, ya udah kita udahan aja. Itu lebih baik di awal seperti itu. Kalau misalnya dia nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu. Dulu istri gue juga kayak gitu nanya ya kan gitu. Sempat sebenarnya gue nggak terlalu setuju ya gitu, tapi pas gue liat lama-lama gitu kan, gila nih orang nggak bisa diem ya di rumah gitu kan. Malah pusing ya Mas ya. Gue mau weekend selonjoran tuh nggak bisa gitu. Kayaknya dia udah repot ya ngajak pergi ya kan gitu. Itu gitu loh. Dan ternyata pas gue jalanin, bosan juga ya ternyata ada istri gue di rumah ya gitu kan. Mumpung ya mudah-mudahan istri gue ngerti lah ini konten ya gitu ya. Terus jadi balik kerja lagi. Mas Satria orang yang baik, gue janji. Terus waktu itu cara ngebalancein hubungan sama karir gimana jadinya Mas? Gak masalah sih. Jadi gini, cari juga pasangan yang memang ngerti lu gitu. Ngerti lu, memang gue kenal lu dari dulu udah berkarir, sudah bekerja, terus gue udah nggak ada masalah sama itu gitu loh. Lebih baik seperti itu daripada trial and error, tau gak sih gitu. Lo suka, lo udah mulai sayang nih sama dia, tapi lo nggak setuju tuh dengan ya udah, gue nanti pokoknya kamu harus di rumah ya gitu. Padahal sebenarnya lo nggak setuju. Nah nanti pas dijalanin jadi masalah gede. Itu doang gitu loh. Tapi emang menurut gue kuncinya ada di kesepakatan itu. Di kesepakatan. Karena kalau dalam konteks gue sendiri ya, gue tuh sama-sama sepakat istri gue tidak akan kerja sampai gue umur 35. Habis itu gantian. Dia yang mulai mengejar karirnya dan gue mulai dengan usaha gue sendiri kayak gitu. Oke, kalau kasusnya agreementnya di awal, terus dijalanin dong 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di tahun keempat misalnya, sayang kamu udah deh nggak usah kerja deh. Nah gimana tuh Mas? Sedangkan kita udah menjalankan pernikahan 4 tahun. Tetep ya kan lihat kondisi ya, situasi dan kondisi ya gitu. Lo bisa kembali lagi loh, agreement kita seperti ini gitu. Terus gimana kalau menurut kamu solusi tengahnya? Kalau misalnya aku tetap kerja tapi misal biasanya orang nuntut kayak gitu kan karena udah ada anak ya gitu ya. Ini anak gimana nih yang ngurus misalnya kayak gitu. Nanti gue kan akan bikin konten ya sama 9 to 5 father ya kan. Sedangkan gue 5 to 7 father. Gitu 5 to 7 gimana? Berbalik ya.
jam 5 kan orang pulang, gue baru kerja gitu kan. Klien gue orang kerja gitu. Baliknya jam 7 pagi besoknya. Berarti cuma 2 hours work Ke klub ya. dulu ya, ke klub ya. Ke klub Habis lu bilang kan 5 to 7 gitu kan. 7, iya. Oh, tapi lo tipikal yang udah punya kebebasan waktu ya. Jadi 2 jam aja kerja sehari. Cukup 2 jam. 2 jam aja udah ya. gila. 2 jam aja ya. udah gila men. 2 jam udah gila gitu loh. Oke, mungkin terus juga ini sih Mas, tadi kan kita udah bahas nih soal karir sama hubungan balance gimana, terus kalau misalnya nanti nikah gimana. Kalau soal pendapatan, salary, sekarang kan ketakutan seseorang perempuan juga kalau misalnya gaji perempuannya lebih tinggi dibandingkan daripada suaminya. Laki-laki, ya. Itu gimana tuh Mas? Kembali lagi ke agreement awal gitu loh. Aku nanti bisa loh kayak gini. Misalnya contoh, kamu kerjanya A, dia kerjanya B. Bohong banget, laki-laki ini nggak tahu. Next ke depannya kamu karirnya seperti apa, bohong banget gitu kan. Pasti dia tahu. Dan itu lebih baik diobrolin dari di awal, tau gak sih? Jangan sampai nanti akan jadi bom waktu gitu. Gara-gara pendapatan istri misalnya lebih tinggi dari laki-lakinya gitu. Tapi notes juga buat para perempuan ya yang merasa gajinya itu lebih tinggi dari laki-lakinya gitu loh. Jangan sombong. Udah cuma itu aja gitu loh. Hargain berapapun yang pasangan lo kasih. Tapi perlu ini juga gak sih? Kesepakatan soal operasional keluarga ini bakal berasal dari uangnya siapa? Itu perlu juga nggak? Kembali lagi ya, perjanjian di awalnya gimana? Misalnya gini nih, orang tuh bingung ketika pas nikah gayanya mau seperti apa sih gitu. Ada loh yang tetap sharing, ada yang laki-laki yang jadi provider, ada gitu loh. Jadi bukan masalah cowok harus jadi provider atau misalnya dibagi 2 aja. Yang bener tuh yang mana? Enggak kayak gitu. Kalian nyamannya tuh kayak gimana gitu loh. Berarti emang kuncinya lagi-lagi di kesepakatan. Lagi-lagi benar lagi-lagi di kesepakatan. Komunikasi ya. Benar. Dan omongan ini pun bakalan nanti runtuh pas ketika sudah menikah. Dia sudah terbiasa dengan gaji kamu lebih tinggi dari dia, misalnya. Dia tuh udah nyantai aja sebenarnya. Dan kamu pun juga udah nggak terlalu mempermasalahkan. Ketakutan tuh pasti di awalnya doang gitu loh. Pas udah dijalanin sih sebenarnya nggak semenakutkan seperti itu gitu loh. Cuman yang menakutkan paling ya jenuh men gitu. Paling gitu. Yes. Serius deh jenuh gitu sama jenuh karena bersama orang yang terus-terusan itu. Benar. Makanya sebenarnya bagaimana cara buat meminimalisir ya, bukan menghilangkan ya. Kayak bullshit banget kalau menghilangkan kejenuhan tuh bullshit banget ya. Terus aku tiap hari jatuh cinta sama kamu ya kan, itu kata-kata kiasan banget, itu nggak mungkin gitu. Apalagi kita yang doyan main game online ya gitu. Aku lebih cinta game online daripada kamu terkadang ya kan, waktu kita habis di sana gitu loh. Sempat istri gue komplain, lama-lama istri gue bodo amat gitu. Akhirnya jadi dianya udah berdamai lah dengan kondisi itu. Iya, mendingan gitu. main game daripada main yang lain kan. Oke, baik. Padahal abis itu di switch jadi Tinder. Iya. Kan gak mungkin kan. Takut. Tapi gue jadi punya satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kan tadi lo sempat mention ketika lo udah terlalu lama bersama, akhirnya tuh muncul rasa bosan dan lain sebagainya. Tapi gimana cara buat nimbulin sparks itu tetap ada? Jadi gue punya rutinitas. Ini dulu nih sebelum gue agak sibuk nih ya. Ini gue udah hilang sekitar 6 bulan. Gue sering dating sama istri gue. Jadi ada hari khusus. Ada hari khusus. Walaupun itu random ya gitu. Pas kayaknya gue habis coaching, ya udah kita ketemuan ya di Pondok Indah. Sekelas cuman minum Starbucks doang, ya gue gak masalah. Yang penting gue ngobrol sama dia gitu. Itu. Ngobrolin tentang rumah, ngobrolin tentang ini anak kita lagi kayak gini nih, bla 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 bla, yang terkadang itu nggak bisa diselesaikan di pillow talk. Iya. Oke. Gitu. Tetap harus ada quality time di luar ya. Tetap ada gitu. Dan biasanya cowok-cowok yang udah menikah lama itu ngerasa nggak penting, tau gak sih? Kan lo udah punya gue udah punya lo, terus kita mesti ngapain gitu? Perlu kita dating bareng, keluar, pasti family time terus. Iya sih, benar. Iya. Selalu bareng sama anak. Bareng sama terus orang tua, mertua. Bener. Gitu. Padahal sebenarnya quality time sama istri kan gak harus staycation. Iya. Gak harus kan gitu, dengan jangka waktu yang lumayan panjang gak mungkin gitu. Kadang juga 1 jam 2 jam, yaudah kita ke coffee shop bareng ngobrol gitu. Abis itu kita belanja apa, sambil di mobil kita masih ngobrol-ngobrol, sampai di rumah udah gitu. Kita kembali lagi. Gue adalah husband dan father, lu adalah wife dan mother gitu. Gitu. Oke. Nah,
untuk ngomong masalah bosan nih gue tertarik juga ya sebenarnya gitu ya. Gitu. Sebenarnya nih bosannya ini di part mana? Kan kita kan ada 3 peran ya gitu. Laki-laki itu ada gue sebagai laki-laki, gue sebagai father, gue sebagai husband. Yang bosan tuh di part mana? Begitupun sama-sama perempuan ya gitu. Paham. Itu. Bosannya di diri sendiri atau bosan sebagai ayah atau Iya. bosan sebagai suami gitu. Tapi yang bahaya sebagai suami dong, iya enggak? Bosan sebagai suami itu kemungkinan lebih lelah ya. Lelahnya tuh gini, aduh cicilan belum lagi. Ya kayak gitu-gitu tau gak sih gitu. Dia tuh lelahnya tuh seputar itu aja sih sebenarnya gitu. Oke. Terus kayak aduh istri gue minta beliin tas baru lagi gimana ya gitu. Itu agak bikin capek gitu kadang gitu. Kalau misalnya seputar suami itu kayak gitu. Karena kalau menurut gue pribadi kan adalah ya hubungan suami istri lah ya gitu. Hubungan suami istri kan man and woman, bukan husband and wife sebenarnya gitu loh. Ya tadi kita udah coba ngobrolin soal berbagai macam hal, mulai dari ketakutan soal pernikahan atau ketakutan menuju jenjang pernikahan. Terus juga soal kesetaraan ya tadi ya. Betul. Kalau dari sisi Angel kira-kira udah mulai kejawab gak nih keresahannya? Ya benar sih, mungkin bukan takut tapi belum siap. Belum Bener, siap. belum siap. Iya. Dan juga ya, aku mau coba sih pick up Pick up me please, pick up me. pick up jodoh. Pick up mungkin ya. jodoh, Karena bener. bener kayak kita kan akan menarik frekuensi yang cocok sama kita kayak gitu. Kalau misalnya kita nunggu dia datang, ya lama juga nggak sih? Gak mungkin. Nggak mungkin datang ya. Enggak, maksudnya gini, enggak ada kata menunggu tau gak sih lo gitu. Oke. Lo berkarir, lo beraktivitas, lo pasti ketemu orang. Iya benar-benar. Gue punya pemikiran gini, lu percaya nggak kalau sebenarnya lu tuh udah ketemu jodoh lo, tapi papasan. Entah lo pernah lewat daerahnya, karena gue kayak gitu. Merinding lagi gue. Merinding. Ada apa sih? waktu gue SMA gue sering ke rumah kakak gue di daerah Jakarta Barat kan. Jadi gue lewat jalan panjang tuh. Iya, tahu. Ya kan, jalan panjang terus ada patung apa sih duren kan gitu. Entah kenapa gue ngelihat jalan itu gue sebel dan gue bergumam di mobil gitu ya. Gue nggak mau nih dapat pasangan daerah sini rumahnya. Betulan daerah situ cuy. Oh iya. Banget gitu. Gila gue pikir ya gitu. Bener-bener emang ternyata apa yang kita benci, apa yang kita suka itu ada loh sebenarnya. Datang loh itu menghampiri gitu. Jadi bener-bener pick up me gitu. Lu nggak perlu waiting. Oh bahaya sih. Aku sering tuh, nggak mau punya pacar orang Pontianak. Kok bisa jadi di Pontianak? Bisa jadi. Iya ya. Tapi kalau lu cinta ya so what kan Iya gitu. sih. Gak masalah gitu. Gue masih merinding jujur. bukan karena sih, tapi karena tadi dia bilang bisa jadi tuh orang yang papasan sama kita adalah jodoh kita sebenarnya. Karena kejadian di gue kayak gitu. Kenapa tuh? Jadi pada saat itu gue tuh jadi MC di satu buah acara dan istri gue yang saat ini dia jadi peserta duduk paling depan pada saat itu. Saat ini dulu berarti ada lagi gitu. Bukan sih, iya. maksudnya Maaf. yang sekarang jadi istri. Wah, Nah, gitu. sekarang jadi Atau istri. nanti ada lagi. Aduh, jangan dong. Jangan papasan lagi Iya. ya, jangan papasan lagi takut. Nah, dia tuh di paling depan dan gue tidak menyadari kehadiran dia dan gue juga tidak menyadari dan dia juga tidak menyadari kehadiran gue pada saat itu. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian ketemu lewat satu wawancara. Dan tidak butuh waktu lama ternyata untuk gue memutuskan, oke, ini kayaknya jodoh gue. Seminggu kemudian langsung gue lamar. Oke. Dan ternyata jadilah sampai sekarang. Ini Rian kan pakar algoritma ya gitu. Gimana algoritma gimana tuh? Ya. Gini loh, dalam hal jodoh, Tuhan tuh punya algoritma sendiri tau gak sih untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita gitu loh. Jadi ngapain fear? Tenang aja. Benar. Pasti datang. Pasti ada. Pasti datang, pasti ketemu dan pasti cocok. Walaupun pasti agak berbeda. Prosesnya masing-masing bakal beda. Nggak sesuai apa yang kita mau sebenarnya. Misal contoh kecil, gue itu tipikal orang yang sembrono, bebas, bodo amat gitu ya kan, nggak serius. Sedangkan istri gue yang detail banget ya kan, ini uang pengeluaran ini. Nah beda kan sebenarnya kan gitu loh. Tapi ada satu sisi yang gue suka misalnya dari dia yang masih bisa gue diterima. Oh ternyata kelebihannya dia tuh nutupin banget ya kekurangan gue gitu. Ya udah, itu kan perbedaan kan. Gitu. Iya. Oke. Kalau dari sisi lo Jel berarti gimana? Apa aja poin-poin yang lo dapat hari ini setelah ngobrol-ngobrol sama coach, relationship coach? Ya, Sorry ya, Jel. Please dong, afirmasi yang bagus-bagus dong, Jel. Serius beneran ya, afirmasi yang bagus-bagus. Satu agama, pokoknya orangnya di sini, wah gila keren banget nih gitu. Dan lo harus tahu kayak
gue punya metode nih namanya teori lebah, tau gak sih lu? Gimana tuh? Gimana tuh? Lebah itu akan datang cuman ke bunga-bunga, tau gak sih lu? Dia tahu tempatnya di mana. Nah, ketika lo udah bikin preferensi, walaupun istilahnya perempuan akan menikah umumnya ya, yang sering gue ngelihat di luar preferensi dia gitu sebenarnya gitu. Tapi setidaknya ketika lu udah punya preferensi, lu kan tahu tempatnya di mana, dan di situ lu akan ditemukan gitu. Oke. Ditemukan ya, bukan mencari gitu. Gitu. Siap. Oke, mulai hari ini Angel akan berafirmasi yang baik, gitu kan. Biar menarik frekuensi yang baik, dan juga tidak takut lagi. Dan tidak takut lagi. Gitu. Dan jangan lupa journaling. Boleh, siap. Jadiin buku lagi nanti ya. Dan gue jual. Aku cinta cuan. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kami di Relationship Coach Indonesia dengan format yang baru. Sampai jumpa di sesi berikutnya.